warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat. Yang kedua-duanya tak lupa kita haturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang ilmu psikologi. Di dalam psikologi itu apa sih makna psikologi? Nah, di sini kami akan membahas tentang makna, yaitu pengertian psikologi dan ruang lingkup yang ada dalam psikologi. Nah, di mana ruang lingkup ini membahas tentang apa sih yang dipelajari dalam ilmu psikologi? Kita akan membahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata psi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Biasanya ilmu psikologi ini biasa disebut itu ilmu jiwa. Sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lain, ada kata jiwa. Apa sih makna jiwa? Apa sih pengertian jiwa? Nah, jiwa adalah sesuatu yang tidak tampak dan tidak dapat dilihat oleh dan tidak dapat diartikan oleh diri kita sendiri. Begitupun hakikat jiwa. Manusia dapat mengetahui jiwa seseorang hanya dengan melihat tingkah lakunya saja. Menurut William Ward, tokoh psikologi eksperimental, berpendapat bahwa ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan panca indera, pikiran, merasa atau feeling, dan kehendaknya atau kemauan seseorang tersebut. Dari pembahasan yang tadi, dari awal sampai akhir, kita simpulkan ya, apa sih makna psikologi? Nah, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari, ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak dapat dilepas dari lingkungannya. Yang kedua akan dibahas tentang ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup ini akan membahas makna-makna yang ada dalam psikologi. Pengertian apa sih yang dibahas? Kenapa ilmu psikologi itu harus dibahas, dipelajari? Nah, kita akan mempelajarinya dalam ruang lingkup ini yang akan disampaikan oleh saudari-saudari kami. Ditinjau dari segi objeknya, psikologi dapat dibedakan menjadi dua golongan yang besar, yaitu A. Psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia. Yang kedua, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan, yang kemudian lebih jelas disebut psikologi hewan. Psikologi umum ialah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal dan yang berada atau berkultur. Psikologi khusus ialah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi khususan dari aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dibicarakan dalam psikologi khusus. Psikologi khusus ini ada bermacam-macam, antara lain yang pertama, psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua, yang mencakup A. Psikologi anak atau mencakup masa bayi. Yang kedua, psikologi puber dan adolescens atau psikologi pemuda. Yang ketiga, psikologi orang dewasa. Yang keempat, psikologi orang tua. Yang kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas manusia dalam hubungan dengan situasi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi pendidikan. Kalau kita dengar dengan kata psikologi pendidikan, banyak orang atau banyak mahasiswa yang berpikir tentang apa sih psikologi pendidikan itu. Nah, di sini saya akan menjawab bahwasanya pengertian dari psikologi pendidikan tersendiri yaitu psikologi yang khusus menguraikan kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Jadi
saat ini kita adalah seorang yang mempunyai pendidikan, kita juga mengalami pendidikan. Nah, di psikologi pendidikan ini kita belajar dengan bagaimana caranya kita berhubungan dalam lingkup pendidikan. Berarti situasi pendidikan yaitu kita harus peka terhadap apa yang disampaikan oleh guru, kita harus tahu bagaimana kondisi pendidikan yang saat ini kita anut. Kalau di sini sendiri contohnya adalah pendidikan yang di sini itu berbeda dengan pendidikan yang di luar. Perbedaannya tidak hanya dalam aspek pendidikannya saja, tapi dalam aspek juga mungkin kita sendiri di sini kan itu kan juga orangnya mondok juga kan ya. Berarti pendidikannya itu lebih kepada yang dinamakan akhirat. Itu adalah dengan psikologi pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah psikologi kepribadian dan tripologi. Apa sih psikologi kepribadian dan tripologi? Yaitu psikologi yang khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia. Nah, di sini struktur pribadi manusia sendiri itu tergolongkan dalam psikologi kepribadian dan tripologi. Psikologi kepribadian dan tripologi ini mengatur tentang kepribadian kita masing-masing. Biasanya kita kan ada ya, biasanya manusia itu memang berbeda-beda, tetapi dengan perbedaan itu kita harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai kita itu memecah belah antara kita dengan kawan-kawan kita karena hanya satu perbedaan. Itu yang biasa kita cenderungkan, biasanya anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Kita harus memilih orang yang sama dengan kita. Itu sebenarnya tidak salah, tapi itu memang tidak benar atau kurang benar. Bahwasanya kita di sini itu kan seharusnya itu jadi satu. Kita tahu kan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, psikologi kepribadian dan tripologi itu adalah menguraikan tentang struktur pribadi manusia. Jadi kepribadian manusia itu seperti apa, kepribadian manusia itu yang bagaimana, itu akan dicakup dalam psikologi kepribadian dan tripologi ini. Nah, yang ketiga adalah psikopatologi, yaitu psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Psikologi psikopatologi ini adalah keadaan seseorang tersebut, keadaan psikis yang tidak normal. Berarti jika ada seseorang itu lambat untuk berpikir atau seseorang itu lambat untuk menanggapi sesuatu, berarti itu mungkin kita perlu belajar atau kita perlu tahu mendalami tentang psikologi psikopatologi itu seperti ini. Dan yang keempat adalah psikologi kriminal, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan sosial kejahatan atau kriminalitas. Nah, kalau psikologi kriminal ini kita biasanya itu menangkap tentang soal-soal kejahatan. Biasanya ada kan bahwasanya kita itu ingin tahu sekali kenapa orang itu menjahati kita, kenapa orang itu menjadi orang-orang yang lain. Berarti itu pasti ada gangguan jiwa tentang kriminalnya, itu mungkin dia ingin menjadi seorang yang kriminal atau bagaimana. Kita bisa belajar tentang hal tersebut di psikologi kriminal ini. Dan yang kelima adalah psikologi perusahaan, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan sosial perusahaan. Sudah diketahui bahwasanya kalau psikologi perusahaan yaitu ada hubungannya dengan pekerjaan, ada hubungannya dengan perekonomian juga mungkin ya. Karena kan perusahaan itu kan menyangkut perekonomian juga. Dapat disimpulkan bahwa kelima psikologi tersebut dapat kita pelajari secara praktis. Kita tidak usah bingung bagaimana sih caranya kita ini mempelajari tentang 5 psikologi tersebut, 5 ilmu tersebut. Bahwasanya kita itu mempelajari psikologi itu demi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu bahwasanya diri kita itu baik atau tidaknya? Bagaimana kita tahu bahwa diri kita itu seorang yang kriminal, lemah lembut atau apa? Kita itu bisa belajar psikologi ini sendiri. Tidak berhubungan dengan sosial praktik, yaitu soal praktik yaitu adalah tidak berhubungan dengan apapun yang menyangkut tentang kita.
psikologi dipelajari secara praktis dapat dipraktikkan dalam bermacam-macam bidang. Misalnya yaitu bidang pendidikan, juga kita bisa bersosial dengan pendidikan, bisa bersosial dengan teman-teman. Bagaimana caranya kita mensosialisasikan diri kita ini supaya tidak pada golongan tertentu, tapi juga merata kepada teman-teman yang lain. Karena kita itu sejatinya kita itu memang sama, cuman di dalam tubuh kita ini adalah hal-hal yang berbeda. Itu saja yang membedakan. Jadi dalam mempelajari psikologi ini kita akan membatasi diri pada tingkah laku manusia, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang setinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Kalau ada kata-kata seperti itu, biasanya kita dengar bahwa juga manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling tertinggi. Nah, kalau kita berpikir soal seperti itu, pasti kita juga tahu, kita juga berpikir, kita pasti menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini loh manusia paling tertinggi. Jadi kita tidak boleh semena-mena pada orang lain, karena semua orang itu juga manusia dan semua orang itu juga pasti mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa manusia itu kewajarannya, bukan derajatnya di dunia ataupun bukan apalah yang tergantung dengan hal-hal yang mencolok tentang dunia. Nah, itulah pengertian dari psikologi dan juga role itu psikologi. Nah, di sini kami hanya menyampaikan menyampaikan hal tersebut karena kami juga mengharapkan bahwasanya kami ini juga masih belajar tentang apa yang kami lakukan. Sekiranya mohon maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum